Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Ayu Laila Kodaria dan saya Viva Ridea Anggraini dalam acara kesayangan kita semua, yaitu talk show Ini Senja. Dan kebetulan kita melangsungkan acara ini di Cafe Kelakon yang beralamatkan di Talangan Baturtno. Mungkin nanti teman-teman yang ingin mampir untuk nugas-nugas cantik atau nongki-nongki cantik bisa sekali ya Mbak Ayu mampir ke cafe ini. Walaupun acara kita siang nih, tapi nama acara kita tetap talk show Senja. Oke. Senang sekali rasanya kita dapat menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Dan narasumber, kita menghadirkan salah satu narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Penasaran gak sih kalian siapa narasumber kita siang ini? Nah pemirsa, jika aku tanya nih tentang sejarah dari Tugu Jogja, apa sih yang ada di pikiran kalian semua? Atau Tugu Jogja hanya sebuah bangunankah? Atau Tugu Jogja itu sebagai ikonnya Jogja kah? Nah, pada siang ini kita bakalan tanya ini kepada narasumber kita yang pastinya tahu tentang sejarah Tugu Jogja dan bisa menjawab semua rasa ketidaktahuan kita. Oke, pemirsa di studio, kita sudah kedatangan tamu yang spesial di siang ini. Ada Bapak Bahaudin. Beliau adalah salah satu seorang dosen dan sejarawan. Kita tanyakan saja kepada narasumber kita, Bapak Bahaudin, untuk dipersilahkan. Mari Pak. Mari Pak. Halo Pak, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, sebelumnya terima kasih Pak sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk mengisi acara kita di siang hari ini. Sebelumnya mungkin kita awali dengan perkenalan dulu ya Pak ya. Mungkin kita ingin bertanya nih Pak, nama dari Bapak Baha, nama lengkap dari Bapak Baha sendiri siapa ya Pak? Nama saya Bahaudin, lengkapnya. Alamat atau domisili tempat tinggal? Domisili di Purwomartani, Kalasan, Sleman. Asli Jogja Pak atau? Bukan, aslinya dari Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Kalau kesibukan saat ini yang sedang dijalani apa Pak? Ya, saya ngajar di Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Ya. Mungkin langsung lanjut aja untuk pembahasan yang inti. Baik Pak, Ya. Dilanjut dengan topik pembahasan siang ini ya, dengan tema Tugu Yogyakarta, yang memang banyak orang tahu tuh hanya sekedar ikoniknya Yogyakarta. Ya. Mereka tidak tahu bagaimana sejarahnya, baik tentang filosofinya. Ya. Bicara tentang sejarah, kita tanyakan saja langsung ya teman-teman kepada Bapak Baha, yang untuk bisa kita menghindari informasi yang tidak jelas ataupun salah. Nah, mungkin untuk Bapak Baha bisa dijelaskan mungkin dari latar belakangnya, sejarah atau filosofi dari Tugu Pak. Ya, dulu Tugu Jogja bukan yang seperti sekarang ini. Jadi Tugu Jogja dibangun menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari landmark Yogyakarta. Jadi Tugu itu dibangun pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I ketika setelah perjanjian Giyanti ya, 13 Februari 1755, kemudian pindah ke wilayah Yogyakarta ini yang dulu namanya Hutan Pabringan namanya, masih hutan itu. Nah, kemudian lokasinya kemudian dibangun yang keraton itu dipilih di situ. Nah, kemudian salah satu pelengkap dari pembangunan keraton sebagai kota istana itu adalah tugu itu.
Nah, dulu namanya Tugu Golong Gilik. Karena bentuknya itu bundar, di atasnya golong bundar, kemudian bentuk ininya bangunannya itu gilik. Tidak seperti kotak sekarang ya. Kalau sekarang kotak, nah dulu gilik seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono pertama, menjadi bagian dari filosofi pembangunan kota Yogyakarta, yang sekarang kemudian dikenal dengan sumbu filosofi, ya. Jadi sumbu filosofi itu ada 3 bagian. Kalau kita lihat dari sebelah selatan itu ada panggung Krapyak, ya, ada di Kampung Mijen itu. Kemudian bagian tengah itu ada keraton sebagai pusatnya. Nah, nanti bagian di utara itu ada tugu. Nah, ini membacanya harus dari selatan kemudian ke tengah, nanti dari utara ke tengah juga. Nah, dari panggung Krapyak ke keraton itu filosofinya adalah, jadi begini, tugu itu simbol dari yoni. Tahu nggak yoni? Apa? Enggak mah kebetulan. Yoni itu simbolisasi dari alat kelamin laki-laki. Nah, itu yoni. Nah, panggung Krapyak itu simbol dari tugu itu simbol dari lingga. Lingga ya. Lingga itu simbol dari alat kelamin laki-laki. Nah, kemudian panggung Krapyak itu adalah simbol dari yoni, alat kelamin perempuan. Nah, dua-duanya ini adalah nanti menjadi satu, menjadi kesuburan, simbol dari kesuburan. Nah, kalau kita baca dari selatan, panggung Krapyak itu filosofinya adalah sangkaning dumadi. Sangkaning dumadi itu bagaimana manusia itu muncul, tumbuh, berkembang, kemudian menjadi dewasa. Nanti dewasanya itu ada di keraton. Nah, itu jadi sangkaning dumadi. Kemudian kalau kita baca dari utara, dari tugu, itu adalah paraning dumadi. Paraning dumadi itu kepada kepada Tuhan. Jadi marang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita lihat dari tugu, itu harus untuk paraning dumadi itu harus melewati jalan Marga Utama, ya, jalan Marga Utama, kemudian Malioboro. Malioboro itu kan artinya Malia atau Boro. Jadi Malio itu menjadilah wali. Jadi berkelanalah agar menjadi wali. Kemudian nanti Margomulyo, jalan Margomulyo. Setelah itu kemudian Pangurakan. Pangurakan itu jadi titik nol itu sampai alun-alun itu namanya Pangurakan. Itu melepas semua keduniawian dan kemudian sampai kepada ke istana. Nah, dari tugu sampai ke istana itu ada dua simbolisasi godaan. Yang pertama adalah godaan terhadap jabatan, itu ada di Kepatihan. Nah, Kepatihan itu kan kantor jabatan. Kemudian godaan terhadap ekonomi itu ada di Pasar Beringharjo. Nah, itu ekonomi di situ. Kira-kira begitu. Mungkin tadi udah dijelasin tentang filosofi dan sejarah dari Tugu Jogja. Nah. Kalau awal mulanya Pak, Tugu Jogja itu dibangun emang murni hanya sebagai ikon dari Jogja sendiri atau? Ya, jadi begini, ketika dibangun itu tadi kan menjadi satu bagian dari filosofi Yogyakarta. Jadi ketika Sultan Hamengkubuwono itu bermeditasi dari keraton menghadap ke utara, itu lurus, garis lurus. Nah, kalau sekarang mungkin nggak bisa ya, mungkin sekarang sudah. Dulu dari jalan dari keraton itu lurus, melihat harus melihat tugu, kemudian lurus lagi melihat Gunung Merapi. Jadi kalau tadi saya katakan ada sumbu filosofi itu tugu, keraton, kemudian panggung Krapyak. Yang lebih luas dari itu ada sumbu imajiner, garis imajiner. Itu yang di paling utara Merapi,
kemudian yang di paling selatan itu adalah Laut Selatan. Nah, sumbu filosofi ini menjadi bagian dari itu. Nah, jadi Tugu itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari itu. Nah, kemudian kenapa sekarang menjadi bentuknya kok beda? Ya kan? Tidak golong gilik lagi. Tahun 1867 itu terjadi gempa besar di Yogyakarta. Banyak bangunan yang roboh termasuk tugu. Tugunya roboh, kemudian dibangun lagi tahun 1889 pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nah, Belanda itu ada beberapa orang yang yang berkontribusi bangun kembali, itu kemudian mengubah bangunan itu dari tugu golong gilik menjadi white pal yang sekarang kita lihat sebagai tugu putih itu. Yang tingginya kalau dulu 25 meter, sekarang hanya 15 meter. Bentuknya tidak lagi golong gilik tapi simetris kan, kemudian yang di atasnya mengerucut itu ke atas itu. Nah, itu kira-kira tapi nilainya tetap sama. Jadi nilainya ada tadi selain sangkan paraneng dumadi, golong gilik itu, tugu itu juga melambangkan manunggaling kawula Gusti. Artinya bersatunya semangat antara sultan dengan rakyat. Nah, disimbolkan di situ. Kira-kira begitu. Berarti tadi dari zaman ke zaman Tugu sudah mengalami revolusi ya Pak, dari golong giling, terus adanya sumbu filosofi, terus garis imajiner. Mungkin kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai impact Tugu sendiri kepada masyarakat itu seperti apa Pak? Ya, kalau secara umum, masyarakat umum itu melihatnya tidak sedalam tadi ya, nilai dan filosofi tadi ya. Masyarakat secara umum atau misalnya wisatawan luar dari kota luar yang ke Jogja itu hanya melihat Tugu itu sebagai landmark, sebagai simbol dari kota Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman kalian yang dari luar kota Jogja ketika berwisata ke Jogja, tidak sah atau tidak kurang afdol kalau misalnya selain di Malioboro itu berfoto di situ. Jadi sebagai simbolisasi kota. Jadi sebagai simbol kota. Dan yang kedua adalah sebagai public space, sebagai tempat publik yang yang tempat berkumpul di situ, dan kemudian kan sekarang menjadi daya tarik ekonomi kan. Jadi kalau kalian lihat misalnya dari dari Tugu sampai ke Malioboro itu kan menjadi salah satu pusat perekonomian Jogja di situ kan. Hotel, kafe, macam-macam ada di situ semua. Jadi ya selain daya tarik tadi, wisata sosial juga sekarang menjadi daya tarik ekonomi. Karena ada salah satu kafe yang menawarkan bisa ngopi sambil lihat Tugu kan. Nah, saya nggak tahu. Iya, ada Pak di dekat-dekat Jogja. Nah, itu salah satunya kan menjual view Tugu itu untuk kepentingan ekonomi. Baik. Berarti banyak banget ya impact-nya kepada masyarakat. Ada tadi yang pertama yaitu sebagai daya publik sosial, yang kedua juga sebagai sumbernya ekonomi Jogja. Mungkin untuk yang terakhir Pak, closing statement nih buat teman-teman. Ya, begini, mungkin itu kan saya katakan bahwa sebenarnya Tugu itu lebih dari sekedar landmark ya, tetapi mempunyai nilai filosofi yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kota Yogyakarta. Nah, oleh karena itu memang buat kita memang yang paling penting saya kira adalah bagaimana landmark Tugu ini kemudian yang tadi itu tidak dirusak oleh pemandangan-pemandangan lain yang ada di sekitar itu. Jadi boleh saja perkembangan ekonomi
sebagai bagian dari perkembangan kota itu dikembangkan, tetapi harus melihat bahwa Tugu ini harus bersih secara visual di sekitar itu. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya kan memang B1 Hamengkubuwono pertama itu dulu bisa memandang lurus ke utara tanpa terhalang oleh visual kanan kiri bangunan yang ada di situ. Jadi itu saya pikir yang perlu menjadi perhatian kita semua. Tetap ini ya Pak, tetap tidak mengganggu filosofinya sendiri seperti betul, itu ya. betul, tetap betul. harus memperlihatkan filosofi betul. sendiri. Jadi kita masuk ke dalam bagian akhir ya teman-teman. Jadi Tugu sendiri banyak sekali sejarahnya, dari mulai Tugu Golonggiling terus berubah adanya sumbu filosofi dan garis imajiner, dan impact-nya sendiri terhadap masyarakat itu ada banyak sekali seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada ini ya Mbak Ayu, efek ekonominya juga bisa juga sebagai tempat wisata seperti itu. Mungkin itu menjadi pembahasan terakhir kita ya, closing statement dari Bapak Baha. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Bapak sama-sama. atas informasi-informasi yang sangat membantu kami secara detail tentang sejarah Tugu Jogja. Baik teman-teman, acara talk show ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Acara talk show ini Senja kita tutup sampai di sini. Dadah.